Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar nih hari ini? Baik ya? Ya, nanti kalau kakak bilang ada sukacita, semua bisa jawab yes, yes, yes. Kalau ada kakak bilang ada damai sejahtera, semua bisa bilang yes, yes, yes. Bisa kan adik-adik? Ya, ada sukacita? Yes, yes, yes. Ada damai sejahtera? Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan untuk kita hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Betul sekali, hari ini adalah tanggal 31 Oktober, di mana kita akan mengakhiri bulan Oktober ini dan kita akan masuk pada bulan November. Nah, tak terasa ya kita sudah masuk dalam bulan November, dan hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Dan kakak harap semua bisa duduk dengan tenang. Kalau ada pujian nanti kita bisa bersama-sama menyanyi, dan juga kalau ada firman Tuhan kita bisa sama-sama duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Bisa kan adik-adik? Nah, kita akan memulai ibadah kita ini dengan menyanyikan dua buah lagu, yaitu Dari Terbit Matahari dan disambung dengan King Kong Badannya Besar. Semua tahu kan? Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ini dengan berdoa. Karena itu semua bisa duduk dengan tenang, lipat tangan, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami bisa berkumpul lagi dan kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya ibadah yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik, boleh dari awal pertengahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik adik-adik, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Karena itu semua bisa lipat tangan, duduk yang rapi, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta dan pemeliharaan-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau boleh hadir bersama dengan kami, agar supaya firman yang akan disampaikan ke arah nanti boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kitab Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-18, di bawah judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Sehingga kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang akan alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut pada dirinya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kepada engkau pergi, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Maro. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dari apa yang telah kita dengarkan tadi. Kita akan belajar dari keluarga Naomi, yang di dalamnya ada Elimelek dan Naomi. Mereka berdua adalah mertua Rut dari Bethlehem. Mereka mempunyai 2 orang anak, namanya Malon dan Kilion, yang masing-masing menikahi Rut dan Orpa. Siapa di antara adik-adik yang tahu arti dari kedua nama tersebut? Elimelek artinya pemimpin dalam rumah tangga, dan Naomi artinya wanita yang sangat menarik. Ketika mereka masih tinggal di Israel, Elimelek dan kedua anaknya yaitu Malon dan Kilion meninggal dunia. Jadi yang tersisa tinggal Naomi, Rut, dan Orpa. Naomi mau kembali ke kampungnya, yaitu di Bethlehem. Tapi dia merasa kasihan terhadap Rut dan Orpa. Jadi dia menyuruh Rut dan Orpa untuk kembali ke kampungnya masing-masing. Rut dan Orpa menangis saat mereka berdua disuruh pulang ke kampungnya. Akhirnya Orpa sendiri yang mengambil keputusan untuk balik ke kampungnya. Tetapi tidak dengan Rut. Rut tidak ingin meninggalkan mertuanya. Rut ingin bersama-sama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa hal dari sosok Rut
ada beberapa karakter Ruth yang Tuhan inginkan pada kita. Yang pertama adalah setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita. Orang yang setia adalah orang yang disukai Tuhan dan paling dihargai oleh orang-orang. Setia sama Tuhan yaitu dengan rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, dan juga melakukan kehendak Tuhan. Contohnya ketika di sekolah kita setia kepada guru kita, yaitu dengan mengerjakan PR. Dan setia kepada orang tua di rumah, yaitu kita harus dengar-dengaran, kita harus sayang sama orang tua kita, sayang sama saudara-saudara kita, dan sayang kepada keluarga kita. Yang kedua adalah bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketika suami Naomi meninggal, Ruth tetap setia bersama-sama dengan Naomi. Tapi tidak dengan Orpa. Ia meninggalkan mereka dan kembali ke kampungnya. Ruth sendiri menyayangi Naomi seperti menyayangi kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah murah hati. Ketika kita murah hati, Tuhan akan merasa senang dengan kita. Tuhan akan bangga dengan kita. Tuhan mau kita bermurah hati kepada setiap orang dan setiap hal, mulai dari hal yang mudah hingga ke hal-hal yang sulit. Misalnya, kalau teman-teman di sekolah yang tidak tahu atau tidak mengerti dengan pelajaran, dan kita mengetahuinya dan mengerti, maka kita seharusnya membantu teman kita supaya dia juga bisa mengerti dan mengetahui pelajaran tersebut. Adik-adik, berkat itu pasti mengikuti kita kalau kita hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian Hatiku Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar dan telah mendengarkan cerita dari keluarga Naomi. Ada beberapa hal yang boleh kami pelajari dari sosok Ruth. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi itu boleh kami simpan dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan setiap hari. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan tersebut. Kiranya persembahan itu boleh dipakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu
bila Tuhan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, sampai di sini ibadah kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Karena itu kakak harap semua bisa tetap menjaga kesehatannya, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih karena telah mengikuti ibadah hari ini, dan Tuhan Yesus bisa memberkati kita dengan firman yang telah dibawakan oleh Kak Rai tadi. Dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Dadah.